Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Makasih Pak. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Pada pagi subuh ini Allah bersamakan kita dengan kenikmatan hidayah Allah, salat subuh di awal waktu berjamaah di masjid. Semoga Allah terima ibadah kita. Allah bahagiakan kita dengan ridhonya dan surganya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam serta tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haratul mukarramun, para tuan guru, para tokoh masyarakat, pengurus masjid besar Riyadhus Shalihin, imam kita, guru kita semua, ustaz dan di dunia, bapak-bapak haji, ibu-ibu sehat ibu, seluruh jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin rahimakumullah, yang mohon maaf tidak ditata satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim mahabbah saya. Mari kita awali kajian rutin setiap Ahad keempat ini, Adabul Islam, dengan kita bermohon melalui surah-surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Semoga apa yang kita mohonkan Allah kabulkan. Ya Allah ya Rabb, ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat, terang-terangan atau yang kami sembunyikan. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, anak-anak cucu keturunan kami, mantu mertua kami. Ya Allah, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, seluruh dosa jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami, jadikan semua kami ini ya Allah hamba-hambamu yang ikhlas, al-ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbana, sehat walafiatkan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat penyakit jasmani rohani kami, keluarga kami ya Allah.
hilangkan dalam diri kami sifat hasud, lindungi kami dari orang yang hasud, cabut dalam diri kami keinginan maksiat, lindungi kami ya Allah dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia ya Allah. Al-Falaq, An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah ya Rabbana, jaga lindungi selamatkan kami dunia akhirat. Jaga lindungi selamatkan saudara-saudara kami di Gaza, di Rafah, di Palestina ya Allah. Merdekakan Palestina ya Allah. Jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang amanah. Hadirkan di negeri kami ya Allah pemimpin amanah, pemimpin yang takut denganmu ya Allah, yang sayang kepada kami. Ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan Rabiul Awal, mari kita memperbanyak salawat sebelum tausiah ini mulai. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah. Ini umatmu ya Rasulullah. Berikan kami syafaat di yaumil qiyamah ya Rasulullah. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Habibullah. Salam alaika ya Habib. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, karena bulan Rabiul Awal, hari ini khusus tausiahnya, temanya tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pendek ini ya. Bisa? Oh, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Allah jadi nggak ikutin ya Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Masih ada juga ya. Mohon maaf kalau tulisannya jelek. Liman kana yarjullaha
wal yaumal akhirah wal yaumal akhirah wal yaumal akhirah wa zakarallaha katsira kurang katsira ya. Apa artinya? Sungguh pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Nah ini digarisbawahi, teladan yang terbaik. Uswatun hasanah. Nah, teladan yang terbaik. Kenapa Rasulullah itu teladan? Karena beliau itu Allah puji akhlaknya. Allah tidak pernah memuji akhlaknya Nabi Adam seperti Allah memuji akhlaknya Rasulullah. Allah tidak memuji akhlaknya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain. Apa pujian Allah kepada Rasulullah? Dalam surah Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, dalam surah Al-Qalam, wa innaka, habis ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini enggak pernah Allah menggunakan kalimat khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya makai nama Allah di menggambarkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Qalam ayat 4. Al-Qalam ayat 4. Saking hebat akhlaknya. Jadi begini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puncaknya akhlak itu pada diri Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengungkapkan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Negeri kita, negeri Konoha yang ancur-ancuran begini bukan kekurangan orang pinter, betul Bu? Bukan kekurangan profesor, doktor, bukan, kekurangan orang benar. Saya tanya kepada ibu-ibu, pengen punya anak yang benar apa yang pinter? Dua-duanya. Ini pilihan, bukan dua-duanya. Mau benar apa pinter, Bu? Pinter apa benar? Benar. Contoh misalnya, ibu punya anak 5, yang 4 pinter semua, yang 1 benar tapi bego. Ya, 4 pinter, ibu lagi sakit, bapak lagi sakit. Yang 1 yang pintar ini, yang 4 ini, yang 1 di Eropa, yang 1 di Jepang, yang 1 di Australia, yang 1 di Amerika, lagi sakit, yang ngurus yang mana? Yang benar, yang goblok. Ya, makanya jangan pintar semua, harus ada yang benar. Dia goblok tapi benar. Itu emaknya lagi sakit, dia cebokin, betul Bu? Dia suapin, ya. Emaknya bilang, nah badan saya meriang, dingin, dikasih balsem semuanya, panas semuanya. Nah saya panas, emak panas, dipayungin, goblok namanya. Tapi bener dia, dibacain Al-Fatihah, bisa dia, ya kan ya, diurus emaknya, ibunya, bapaknya. Kenapa? Karena memang dia di rumah terus. Ya, makanya sisain Bu, jangan pinter semua, harus ada yang benar. Maksud saya begini, banyak orang menginginkan anaknya itu gelarnya tinggi, profesor, doktor, ya, hebat, tapi akhlaknya bejat. Nauzubillahi min dzalik. Negeri kita ini yang korupsi itu, saya tanya, itu lulusan apa?
S1, S2, apa SD, apa SMP, Pak? Apa S3? Orang-orang yang hebat-hebat itu kan. Itu bukan orang-orang bodoh yang korupsi triliunan, yang miliaran. Bukan, pasti orang pintar, tapi akhlaknya yang bobrok. Betul, Bu? Betul. Ya kan ya? Umar bin Khattab contohnya, ketika dia sudah selesai jabatannya, mau lengser, itu Umar semuanya menginginkan anaknya pengganti Umar bin Khattab. Umar ngomong, marah dengan ketegasannya, "Hai, hanya satu Umar yang ada yang bisa memimpin antum semua. Tidak boleh anak saya pengganti saya." Tuh, Abdullah bin Umar. Padahal Abdullah bin Umar tuh pinter, bener, akhlaknya luar biasa, tapi tidak diperbolehkan menjadi penggantinya. Di negeri Konoha, ya, di negeri Konoha, ya, udah pemerintahannya nggak bener, anaknya, mantunya, ya, Allahu Akbar. Di Juno, bukan di sini, Bu. Tersalah lagi. Itulah yang terjadi. Kembali ke sini ya. Akhlak ini inti daripada peringatan Maulid. Rasulullah itu kenapa kita teladani akhlaknya? Pertama, beliau manusia seperti kita. Benar, Bu? Bukannya malaikat. Malaikat makhluk Allah yang tidak punya nafsu, yang pasti benar. Betul. Malaikat dikasih duit triliunan, mau nggak? Nggak mau. Dikasih wanita cantik banget, mau nggak? Nggak mau. Dikasih jabatan tinggi, malaikat mau nggak? Nggak mau. Supaya terkenal ini malaikat, dikasih, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Nggak punya nafsu. Tuh, kenapa? Karena malaikat makhluk Allah yang taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Tapi kita sulit mencontohnya. Kenapa? Nabi kita bukan malaikat. Seandainya malaikat, gimana kita contohnya? Nggak punya nafsu. Malaikat nggak pernah kita lihat. Pernah ngeliat malaikat, Pak? Pernah ngeliat malaikat, Bu? Pengen? Mati dulu. Pasti melihat, iya kan? Iya, malaikat apa? Israil, malaikat maut. Ya Allah. Yang kedua, Nabi kita itu manusia biasa, bukan jin. Seandainya jin, gimana kita contohnya? Pernah ngeliat jin, Bu? Pernah lihat jin, Pak? Gimana bentuknya? Nggak pernah. Imam Syafi'i mengatakan kalau seorang bisa melihat jin, dia suruh syahadat lagi. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke ruang goib, alam goib, dia dipertanyakan imannya. Itu Imam Syafi'i, saking ketatnya. Ustadz, itu ada kiai yang bisa meruqyah. Ruqyah lain, bukan lihat jin. Itu membacakan ayat Al-Quran karena khawatir ada makhluk lain yang bersarang di orang itu. Itulah jin. Ya kan? Makanya ada surah jin. Ini kita lagi ngaji nih, jamaahnya mungkin ada 40 orang. Tapi jin yang ada di sini lebih daripada itu. Ayo, samping kanan kiri ada jin. Dengerin kita ngaji. Jin muslim. Makanya kita baca surah jin. Betul, Bu? Betul, Pak? Nah, kalau Bun Salim sebelum zikir muhasabah itu membaca 7 surah, di antaranya surah jin. Dan itu hikmahnya, manfaatnya banyak agar kita tidak terganggu oleh jin. Nah, yang berikutnya, kenapa Rasulullah itu kita contoh? Beliau bukannya Superman. Kalau Superman gimana kita contohnya? Orang celah dalamnya di luar. Ya, nah ya. Nabi kita itu manusia biasa. Beliau makan, kita juga makan. Bedanya, kalau Nabi itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit. Betul, Pak? Nabi kita manusia biasa. Beliau tidur, tapi tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit, apalagi lagi ngaji begini tuh,
paling enak, Pak. Iya kan? Ya iya ya, Bang. Ya. Nabi kita manusia biasa berkeringat, kita juga berkeringat. Cuma keringat Nabi itu harum semerbak wangi. Keringat kita rasain sendiri dah. Bukan hanya wangi, sangat disukai oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Rasulullah pulang dari dakwah, pulang dari jihad, pulang dari bisnis, pakaiannya dibuka, kaosnya dibuka, kira-kira begitu. Itu langsung diusapkan oleh Aisyah ke wajahnya. Makanya Aisyah itu setiap hari semakin cantik. Warnanya kemerah-merahan. Maka Rasulullah memanggil Aisyah dengan apa? Ya Humairah, yang kemerah-merahan. Cantik setiap hari karena keringatnya Rasulullah yang wangi semerbak harum. Jadi kalau ibu-ibu pengen cantik seperti Aisyah, suaminya pulang dari pasar, dari macul, dari kerja, buka pakaian wajahnya, diusapkan kaos itu ke wajah ibu, insya Allah pingsan, insya Allah kehitam-hitaman. Ya Allah ya Rabban, itu bedanya keringat kita dengan keringat Nabi. Contoh lagi, manusia biasa, basyarun, beliau itu meludah, kita juga meludah, tapi ludahnya Nabi obat, ludahnya kita dari Mekah ke Madinah didampingi oleh Abu Bakar Siddiq hijrah. Rasulullah singgah di kilometer 50 ya, bukan di Bukit Sur, di gua. Dan sebelum masuk Rasulullah kata Abu Bakar, "Hai Rasulullah, saya dulu masuk." Kenapa? Inilah sahabat terbaik. Pas pampres lah, sahabat terbaik Abu Bakar. Saking dekatnya dengan sahabat Abu Bakar, sampai anaknya dinikahkan oleh Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha itu kan anaknya Abu Bakar kan, saking dekatnya. Makanya kalau kita dekat sama teman kita, jadikan Bu seperti Nabi. Kalau punya anak perawan, kasih, Ustaz, anak gadis saya untuk Ustaz. Alhamdulillah, kapan begitu ya? Alhamdulillah, saya mah terima, cuma yang di rumah. Sebelum masuk gua, dibersihin dulu. Saya bersihkan, khawatir ada binatang. Ketika dibersihkan ternyata benar. Ya, dikorek-korek, dibersihin-bersihin, dirapi-rapi. Ada binatang menggigit tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Tangannya bengkak. Apa yang terjadi? Badannya panas meriang. Apa yang terjadi? Mukanya merah. Nabi kaget. Hei sahabatku, kenapa wajahmu merah? Kenapa wajahmu, badanmu panas meriang? Kenapa tanganmu bengkak? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, buktinya nggak ada apa-apa. Kamu nggak mau hijrah? Enggak ya Rasul. Kenapa kamu bengkak? Enggak ada apa-apa. Sini tangan kamu. Tadi lagi bersihin gua, ada binatang kalajengking. Kalajengking Arab. Oh gede dong ya. Jangankan kalajengking, semua yang serba Arab gede. Apa Haji? Arab sampai TKW pada suka sama yang Arab gitu ya. Karena gede duitnya. Amin ya Rabbal. Akhirnya kata Rasulullah, tangannya dipegang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan ludahnya, langsung saat ini sembuh total. Ludah Nabi obat. Coba yang ludahin abang, bapak, gimana yang terjadi? Insya Allah makin bengkak, makin korengan, makin parah. Itu kenapa kita teladani Rasulullah? Alasannya Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Manusia biasa. Alasan yang kedua, kenapa kita mencontoh Rasulullah? Teladan terbaik. Kenapa disebut teladan terbaik? Multi teladan, multi komplek, multi teladan. Buktinya Rasulullah duduk hebat, berdiri hebat, jalan hebat, di rumah hebat, di masjid hebat, di kantor, di pasar hebat, di pemerintahan negara hebat, di depan musuh hebat, di depan sahabat hebat. Hebatnya semua. Sebagai guru hebat, sebagai dai hebat, sebagai panglima perang hebat, sebagai presiden
hebat. Sebagai berbisnis, hebat. Sebagai suami, hebat. Sebagai ayah, hebat. Sebagai mertua, hebat. Sebagai kakek, hebat. Sebagai ahli ibadah, hebat. Mana ada orang yang hebat dalam semua posisi? Ada nggak? Ada nih. Contohnya, kita hebat di kantor. Oh, semua orang pada takut. Kenapa? Karena saya ini sebagai bos, komisaris perusahaan. Datang dihormati. Pulang takut sama bini. Betul. Nggak dihormati sama bini. Tuh. Ya, hebatnya setempat. Ada orang hebat, ngajarnya hebat. Hebat, memberikan kuliah hebat. Di rumahnya sama bini takut. Ada nggak, Pak? Ada. Iya, namanya takwa. Takut sama yang tua. Masya Allah. Rasulullah itu hebat. Kita lihat dalam sejarah. Rasulullah hebat ketika di hadapan istrinya, istri-istrinya. Beliau itu kalau manggilnya istri nggak pernah manggil dengan nama asli. Pernah nggak Rasulullah manggil nama asli? Nggak pernah. Panggilan kasih sayang. Saking hebat akhlaknya kepada istrinya, beliau memanggil dengan kasih sayang. Ya Humairah, yang kemerah-merahan. Ini kadang-kadang kita suami ini manggil bini, jujur memang, tapi nyakitin. Istri kita gemuk, panggil gentong. Istri kita kurus, panggil pensil. Istri kita cerewet, panggil kaleng. Istri kita hitam, panggil black. Istri kita, apa lagi nih? Ya, manyun, tahu manyun? Panggil kukusan. Kukusan ke sini, astagfirullahaladzim. Ya, berubah ya setelah ngaji ini, bagaimana sikap kita kepada istri. Kemudian kalau Rasulullah itu makan sepiring berdua, saling nyuap. Pernah Pak, Bu, makan sepiring berdua? Boro-boro. Dulu pernah waktu nikah doang. Ya. Kalau sama cucu ya, makan sepiring berdua. Bukan nggak punya piring, saking harmonisnya rumah tangga Rasulullah. Rasulullah kalau minum segelas berdua. Bahkan Rasulullah itu nanya dulu, ya Humairah, mana bekas bibirmu? Misalnya bibirnya di sini, Rasulullah minum dari sini. Dari sini Pak, bismillah. Akalan-akalan Ustaz supaya bisa minum. Bukan, contoh langsung. Tuh Rasul tuh minum dari bekas bibirnya. Coba amalkan. Ya, besok suami kerja di kantor, ibu ngasih kopi, ibu minum dulu. Minum di sini. Bang, nih bekas bibir gua, minum dari sini ya. Suami minum, langsung muntah. Kenapa? Karena semalam makan jengkol, belum gosok gigi, ada jigong. Ya Allah, ya Rabbana. Ya rahimakumullah. Apalagi Rasulullah ibadahnya Masya Allah. Aisyah pernah mengikuti tahajud Rasulullah. Kira-kira dari jam 1-an lah gitu lah. Dia ikut, nggak kuat, tidur dia. Rasulullah masih tahajud. Jam 2 masih tahajud. Jam 3 masih tahajud. Tidur lagi Aisyah, nggak kuat. Jam 4 masih tahajud. Ketika mau subuh kira-kira 5 menit lagi, barulah selesai dari tahajud dan witirnya. Lalu nanya, abang, ada apa Aisyah? Abang ini kan Nabi. Iya. Abang ini kan udah dijamin masuk surga. Iya. Abang ini udah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Gitu-gitu amat sih ibadahnya. Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat pernah Rasul itu kakinya bengkak lantaran beliau lama berdiri ruku dan sujudnya, tahajudnya. Makanya saya kalau ngeliat di sini, kalau ada jamaah masjid besar di Sholihin kakinya bengkak, saya husnuzon aja. Habis tahajud. Ya Bu, habis tahajud. Kan sering kan yang bengkak-bengkak kakinya di sini. Eksreo. Jangan jujur lah Bapak. Habis tahajud semalam gitu. Tuh Rasulullah sampai begitu. Masya Allah ibadahnya udah dijamin masuk surga sampai begitu banget. Nah kita contoh tuh ibadahnya Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah SAW akhlaknya. Bagaimana beliau jangankan kepada sahabat, kepada musuh akhlaknya. Allahu Akbar.
Ini pernah saya mungkin jelasin beberapa episode yang lalu. Beliau itu dihina, dicaci maki, diludahi wajah yang mulia, kadangkala dilempari batu, lempari kotoran manusia. Ketika beliau menuju masjid untuk sholat berjamaah, Rasulullah diam saja, selalu berzikir, mendoakan, senyum saja menghadapi orang seperti itu. Suatu saat ini nggak ada yang menghina Rasulullah, nggak ada yang menghina Nabi, nggak ada yang meludahi, nggak ada yang melempari batu. Nanya dong Rasulullah, tetangga-tetangganya yang di sekitar ini, mana sih orang yang suka meludahi saya, menghina saya, melempari batu, menghina, mengejek saya ketika mau sholat berjamaah di masjid? Ya Muhammad, ada apa? Orang itu sakit. Yahudi itu sakit. Sakit, iya. Apa kata Rasulullah? Dia datang ke rumahnya, dia jenguk orang itu, dia doakan, dia obati. Lalu orang Yahudi itu ngomong, ya Muhammad, engkau ini saya hina, saya caci maki, saya ludahi wajahmu yang mulia, kadang saya lempari batu kotoran. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya. Ketika saya sakit, engkaulah yang mengobati penyakit saya, yang mendoakan saya. Sukses, saksikanlah ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam. Gimana kalau kita, Pak, mau sholat subuh berjamaah di Masjid Riyadhus Shalihin, ada yang menghina, ada yang ngejek, ada yang meludahi, kira-kira kita apain tuh orang? Ayo, apain yuk? Ya Allah ya Rabbana. Kalau dia sakit kita apain? Mampus lu, mampus. Paling begitu kita ya. Itulah beda. Makanya akhlak hasanah ini ada 3 tingkatan. Ada berapa? Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya hasanah. Hasanah. Tingkatan yang kedua namanya karimah. Tingkatan yang ketiga namanya ini nih, azimah, azimah. Nah, apa bedanya? Hasanah ini kita berbuat baik kepada orang yang juga dia suka berbuat baik kepada kita. Contoh, ada tetangga kalau kemana-mana, dari ziarah, dari jalan-jalan, dari studi tour misalnya, bawa oleh-oleh, ya dia ngasih ke kita. Kita pun begitu, pulang dari umroh, pulang dari ziarah, dari Anyer, bawa pete, bawa ikan asin, kita pun ngasih ke tetangga kita. Saling memberikan hadiah, baik dibalas dengan baik. Itu biasa, hasanah. Tingkatan akhlak yang terpuji tapi tingkatan paling rendah. Yang kedua karimah. Apa ini? Orang berbuat buruk, lalu kita balas dengan apa? Dengan sabar, dengan doa, dengan husnuzon, baik sangka. Kita nggak balas, kita sabar menyikapinya. Kita husnuzon, baik sangka ke orang itu. Kita doakan semoga Allah bukakan mata hatinya, berubah akhlaknya jadi baik. Nah yang ketiga ini yang hebat, orang berbuat buruk dibalas dengan baik. Inilah Rasulullah, dilempari batu, dihina, dicaci maki, diludahi, dibalas dengan apa? Didatangi, didoakan, diobati. Itulah akhlak Rasulullah. Makanya sampai Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Inilah tingkat tertinggi akhlak. Tingkat tertinggi akhlak. Ya, bukan membandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain, Pak, Bu, pernah dihina, didoain. Ya Allah, ajab tuh kaumku yang jahat itu. Diajab dengan gempa, dengan banjir, dengan macam-macam. Nabi enggak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh jamaah, ya Rasul, ada ibu nih, ibu-ibu, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin. Bukti ngaji rajin apa emang? Itu seragamnya beda-beda. Senin kuning, Selasa hijau, Rebo. Padahal belum lunas itu, padahal belum lunas.
Bukti rajin ngaji karena setiap hari ngaji. Maaf Bu, bercanda ya. Nah, tapi dia ini ya Rasul, ada kucing. Kucing itu dirantai, nggak dikasih makan sampai mati ya Rasulullah. Itu kucing. Apa kata Rasulullah? Neraka. Ahlun nar. Ahlun nar. Kenapa? Karena dia zalim kepada binatang. Tuh, hati-hati Bu. Ada lagi wanita yang belum baik. Ya, belum baik. Insya Allah jadi baik. Nah, ketika dia dalam perjalanan melihat ada anjing kehausan mau mati, dia selopnya, sepatunya dia buka, dia ambil air ke sumur lah. Air itu diberikan ke anjing. Anjing itu hidup lagi, sehat, bisa lari. Bagaimana ya Rasulullah? Wanita tadi ahlul jannah, masuk surga. Apa cerita singkat ini? Ini hadis Bukhari, ini ada hadisnya. Sehebat apapun amal kita, kalau kita jahat sama orang lain, jangankan orang lain, kepada makhluk lain pun kita masuk neraka. Tapi ketika kita akhlak kita, ibadah kita biasa-biasa saja, tapi akhlak baik kepada binatang, masuk surga. Itu cerita benar Bu. Makanya hati-hati ini. Akhlak ini penentu kita ini dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Apa ciri akhlak yang tiga ini, yang baik ini? Nah, kalau Agim ini dia membuat kalimat enak nih Bu, disebut dengan 3 as, 3 sama, 3 sa. Apa Bu? 3 sa. Pertama, amalin ya. Saya aman bagimu. Ayo 1, 2, 3. Ayo Bu, bapak-bapak semuanya. Saya aman bagimu. Ayo. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. 1, 2, 3. Saya menyenangkan bagimu. Ayo. Saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. 1, 2, 3. Saya bermanfaat bagimu. Amalin ya. Inilah akhlak. 1, saya aman bagimu. Suami aman bagi istri, tidak merugikan. Istri aman bagi suami, tidak merugikan. Jadi kalau suami udah dehem-dehem di kamar, batuk-batuk, kode. Siap-siap Bu, secantik mungkin, seseksi mungkin, seperti Jablay, ya pramugari, berikan pelayanan terbaik, ya udah kode keras. Ini kadang-kadang ibu nggak paham-paham, suaminya udah di kamar, udah dehem-dehem, udah batuk-batuk, pakai koyok, minyak angin sengaja, pakai balsum, pakai baju 5 lapis, pakai training, pakai kaos kaki, pakai jaket. Pura-pura nidurin cucunya, pura-pura kulkas dirapihin, pura-pura perabotan dicuci-cuciin. Padahal suami udah lama itu di kamar. Itu namanya istri yang belum berikan keamanan bagi suaminya. Pengen masuk surga Bu? Caranya gampang. Golimah, pandai membangkitkan selera suaminya. Suami pulang dari kantor langsung diajak ke kamar. Ngapain? Nyambel. Saya aman bagimu. Saya Ustadz aman bagi jamaah. Ya, bapak bagi anak-anak, aman bagi anak-anak. Ya, tetangga aman bagi tetangganya. Siapapun mengamalkan ini, insya Allah akhlaknya jadi mulia. Saya aman bagimu. Pantang merugikan orang lain. Nggak mau jadi provokator, tukang gaduh, tukang kompor. Maksudnya bukan tukang kompor nih ya, tukang manas-manasin orang. Saya aman bagimu. Itulah orang beriman. Itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Menyenangkan. Bagaimana supaya menyenangkan? Ini ya, supaya menyenangkan, amalkan 5S. Amalkan 5S. Pertama, senyum. Ayo, 1, 2, 3. Senyum Bapak. Ibu senyum. Nggak ada bang. Senyum itu nggak ada suaranya.
Senyum itu ibadah, senyum itu sedekah, senyum itu pahala, senyum itu sehat. Saya tanya, Bu, ini maaf ibu-ibu lagi ya. Suami pulang bawa duit 10 juta, senyum apa manyun? Senyum. Suami pulang bawa duit 1 juta, senyum apa manyun? Suami pulang bawa duit 10.000, senyum apa manyun? Nah, berubah berarti. Senyum. Senyum itu dari hati, nggak dipaksain. Kalau kita senyum dari hati, ikhlas, orang hitam tetap hitam. Maksudnya, hitam manis. Orang gemuk senyum manis. Senang kan ngeliatnya ya? Ya kan, ustadz yang senyum senang, istri yang senyum senang, suami yang senyum senang. Jadi kemanapun kita senyum, sama orang jahat sekalipun senyumin aja. Enak, indah hidup itu, bahagia. Walaupun banyak utang, senyum, indah. Lupa tuh utang. Ya, tapi ingat harus dibayar. Ya, orang yang sentuh sehat. Sekarang kan banyak penyakit stres, stroke, apalagi penyakit depresi, sampai orang bunuh diri gara-gara apa? Nggak pernah senyum. Kenapa nggak pernah senyum? Kan hatinya kotor. Orang yang akhlaknya mulia senyum, sama istri senyum, sama suami senyum, dari pagi senyum. Ada orang baru bangun tidur aja udah stres. Ini puyeng nih hari ini nih, ini banyak kerjaan ini puyeng nih, pusing baru bangun tidur, belum ngapa-ngapain udah pusing duluan, udah puyeng duluan. Makanya hidupnya nggak bahagia. Orang yang bahagia itu hidupnya diawali dengan senyuman, karena hatinya selalu berzikir kepada Allah. Allah berikan senyuman dari hati yang ikhlas. Insya saya punya guru usianya hampir 100 tahun, awet tua, bukan awet muda. Kenapa? Karena hidupnya selalu senyum kepada siapapun, indah, nyaman. Tuh. Jadi kalau pengen awet muda, senyum. Senyumin aja. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Ustadz dia nggak punya apa-apa, senyum membuat dia punya apa-apa. Ya Bu ya? Ya, nggak stres. Nah, yang kedua menyenangkan bagimu, amalkan salam. Salam itu doa, salam itu berkah, salam itu manfaat. Ucapan salam jangan diremehkan. Coba kalimat salam, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian, warahmatullahi, semoga rahmat untuk kalian, kasih sayang Allah, wabarakatuh, semua keberkahan, keselamatan, rahmat, berkah. Pengen nggak Bu dapat itu? Ucapkan salam kepada orang yang dikenal atau orang yang nggak dikenal, kepada siapapun ucapkan salam. Ketika orang ngucapin salam, walaupun orang itu cemburut, pasti dia jawab. Kalau nggak dijawab dosa kan? Nih saya salam, yang jawab berapa orang Bu? Banyak. Semakin kita menyebarin salam, semakin banyak orang doain kita. Alhamdulillah, semoga kita dapat keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan. Jangan diganti. Sekarang kan ada yang ganti nih, ditambah-tambahin selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kalau pagi selamat, siangnya bodo amat dah, ya kan? Atau diganti dengan salam sejahtera untuk kita semua. Om, tante, om salim. Apa tuh ya? Salam, astagfirullahaladzim. Dulu Bung Karno, Pak Harto, walaupun begitu, coba nggak pernah ngomong gitu kan? Ucapannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PBB, di dunia orang ngomong pidato Bung Karno, Pak Harto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pernah ada salam-salam, ada macam-macam om begitu, om tante lah. Itu nggak ada manfaatnya, malah membuat kita iman kita menurun. Itu kan ucapan orang lain. Lakum dinukum waliyadi. Kenapa kita ikut-ikutan? MUI ya sudah memfatwakan haram mengucapkan kalimat itu. Habis ya waktunya. Dikit lagi ya, 5S tanggung nih. Yang ketiga sapa, yang keempat sopan, yang kelima santun. Ya ini yang menyenangkan. Yang terakhir, saya bermanfaat bagimu, jadilah orang yang bermanfaat. Khairun nas anfulinnas, suami yang manfaat bagi istri, istri manfaat bagi suami, ustadz manfaat bagi jamaah, jamaah memberikan manfaat kepada ustadz. Semuanya kita bermanfaat kepada siapapun, menjadi orang yang sesuai dengan kemampuan kita, bermanfaat.
Orang yang bermanfaat kepada orang lain, dia akan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rezekinya mudah, rezekinya barokah, bahkan dapat rezeki min haitsu la yahtasib. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, karena belajar akhlak, belajar perilaku Rasulullah adalah keteladanan yang terbaik. Memperingati Maulid dalam rangka meneladani akhlak. Jangan sampai bulan Rabiul Awal kita lupa dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca rawi, kita baca berjanji, kita baca surah Al-An'am dalam rangka cinta kita kepada Rasulullah. Lalu kita buktikan cinta kita dengan menghidupkan akhlak Rasulullah, ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidur itu bagian daripada menghidupkan akhlaknya Rasulullah, sehingga kita diakui sebagai umatnya, kita mendapatkan syafaatnya, dan kita bersama-sama bisa memeluk Rasulullah, bisa bertuman tangan dengan Rasulullah, dan kita bisa melihat wajah Rasulullah nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen Pak? Pengen Bu? Amalkan insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, kulli sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami. Ya Allah, almarhum Kiai Haji Husin bin Nisan, Kiai Haji Muhammad Ali bin Amin Haji Ilham Marzuki, dan seluruh guru-guru kami yang mendidik kami dari sekolah, dari pesantren, dari guru ngaji seluruhnya. Ya Allah, seluruh dosa jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin, seluruh dosa ya Allah yang mewakafkan masjid ini ya Allah, yang beramal jariah di masjid ini ya Allah, seluruhnya ampuni dosanya. Seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah, ya Rabbana, mudahkan bagi kami menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, meneladani akhlaknya ya Allah, dari kami bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu bagian kami menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, kami bermohon kami semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Mudahkan bagi kami untuk selalu berselawat kepada Rasulullah SAW, sehingga kami diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabbana, bahagiakan kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jauhi kami semua ya Allah dari murka-Mu dan neraka-Mu. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Rafah, di Palestina ya Allah. Merdekakan Palestina ya Allah. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.